Hai hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebatku. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat dan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Emi akan mengajak kalian semuanya untuk berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Doa mau belajar. Dan jangan lupa untuk memulai doa dengan membaca basmalah. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Emi akan mengajak kalian semuanya untuk bernyanyi bersama-sama. Nah, ayo kita bernyanyi bersama-sama ya. Lagu kata tanya, ubahan dari lagu Balonku. 1, 2, 3. Kata tanya ada 6, kata tanya banyak macamnya. Apa, di mana, siapa, kapan, mengapa, bagaimana. Semua tadi kata tanya, kini ku jadi tahu. Kata tanya ada 6, ku ingat baik-baik. Nah, anak-anak, tahu nggak dari lagu tersebut? Iya, kita akan belajar tentang wawancara bagaimana cara kita merawat tumbuhan dengan baik dan benar. Nah, seperti pada KD 3.5 yaitu menggali informasi tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan melalui wawancara dan atau eksplorasi lingkungan. Nah, dari sini apakah dari kalian tahu nggak wawancara itu apa? Iya, kita belajar wawancara. Apa ya kira-kira wawancara? Wawancara adalah percakapan atau dialog antara dua orang atau lebih yang berlangsung dengan narasumber dan pewawancara. Nah, seperti Ustazah Emi ingin wawancara dengan Ustazah Tri. Nah, Ustazah Emi ini sebagai pewawancara, sedangkan Ustazah Tri sebagai narasumber. Nah, ada yang tahu narasumber itu apa? Iya, narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan atau orang yang memberikan informasi dari pewawancara. Berarti Ustazah Tri tadi adalah narasumber, memberikan informasi, memberikan jawaban yang ketika Ustazah Emi akan bertanya dengan Ustazah Tri. Lalu apa ya kira-kira pewawancara? Iya, pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang bertanya langsung ke narasumber. Seperti tadi, Ustazah Emi bertanya dengan Ustri. Berarti Ustazah Emi seorang pewawancara. Nah, selanjutnya. Nah, anak-anak, macam-macam kata tanya itu ada 6. Seperti yang kalian nyanyikan tadi. Yang pertama ada apa? Yang kedua ada di mana. Yang ketiga ada siapa. Yang keempat ada kapan. Yang kelima ada mengapa. Dan yang keenam ada bagaimana. Nah, anak-anak, apa sih kegunaan dari 6 kata tanya tersebut? Apa? Kata tanya digunakan untuk menanyakan barang atau sesuatu. Seperti Doni yang sedang bercakap dengan Dayu. Apa yang sedang kamu lakukan? Dayu pun menjawab, aku sedang membersihkan rak bukuku. Yang kedua, di mana? Kata tanya di mana itu digunakan untuk menanyakan tempat.
Misalnya, Lani sedang bercakap dengan Dayu. Di mana rumahmu, Dayu? Rumahku di Jalan Nusantara nomor 42A. Lalu yang ketiga, siapa? Siapa itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan orang. Contohnya, Bagus yang sedang bercakap dengan Aldo. Siapa namamu? Namaku Aldo. Selanjutnya, kapan? Nah, kapan itu adalah kata tanya yang digunakan untuk menanyakan waktu. Nah, tidak hanya waktu saja anak-anak, tapi bisa hari, bisa tahun, bisa bulan. Nah, contohnya ada Rama yang sedang bercakap dengan Budi. Kapan kamu pergi ke rumahku? Hari Jumat aku pergi ke rumahmu. Lalu kata mengapa. Nah, kata ini digunakan untuk menanyakan sesuatu dan jawabannya harus pasti. Contohnya, Budi bercakap dengan Edo. Mengapa dia menangis, Edo? Karena dia habis jatuh dari sepeda. Selanjutnya, kata bagaimana. Nah, kata tanya ini digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya, Budi yang sedang bercakap dengan Ani. Bagaimana gambarmu, Ani? Ani pun menjawab, kabarku sehat, Budi. Bagaimana dengan kamu, Budi? Syukur, aku juga sehat, Ani. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui 6 kegunaan dari kata tanya tersebut, kalian juga harus mengetahui ciri-ciri membuat kalimat tanya. Yang pertama, memakai kata tanya. Yang kedua, diakhiri dengan tanda tanya seperti tanda berikut ini. Nah, setelah kita tahu kegunaan, kemudian cirinya, kita juga harus memperhatikan hal-hal yang harus diperhatikan saat wawancara. Apa saja itu? Yang pertama, membuat daftar pertanyaan yang akan ditanyakan. Jadi anak-anak menulis dulu. Kita mau tanya apa sih? Kita tulis. Kemudian yang kedua, menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, kita mau tanya orang, kita nggak bertanya dengan siapa namamu, tapi di mana namamu. Nah, itu salah. Berarti kita harus menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, dari pembelajaran ini, Ustazah akan merangkumkan atau meringkas materi hari ini bahwa wawancara adalah percakapan atau dialog antara dua orang yang berlangsung dengan narasumber atau pewawancara seperti Ustazah Eni dengan Ustazah Tri tadi. Kemudian narasumber itu apa? Yaitu orang yang menjawab pertanyaan atau orang yang memberikan informasi dari pewawancara. Lalu pewawancara adalah orang yang mengajukan pertanyaan atau orang yang bertanya langsung ke narasumber. Nah, kalimat tanya tadi ada 6. Ada apa, ada di mana, ada siapa, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, ciri untuk membuat kalimat tanya itu harus memakai kata tanya yang diakhiri dengan tanda tanya. Selain itu, kita juga harus memperhatikan saat wawancara, yaitu membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu dan menggunakan kata tanya yang tepat. Nah, anak-anak, semoga pembelajaran hari ini menyenangkan untuk anak-anak dan bisa menambah ilmu untuk kita semua. Semoga bermanfaat dan jangan lupa kalian untuk selalu beribadah, berdoa kepada Allah agar pandemi ini cepat berlalu dan jangan lupa untuk mencuci tangan dengan sabun. Kemudian memakai masker ketika kita mau keluar rumah dan menjaga jarak saat keluar rumah.
Gak boleh senggol-senggolan dulu atau tuil-tuil temennya. Jangan dulu ya. Dilarang. Karena demi keselamatan kita semuanya. Ada bermacam buah. Salah satunya buah tomat. Kuucap syukur alhamdulillah. Semoga ilmu kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.